saya tidak peduli dengan Vikingnya yang dibuat suami saya. Ternyata anak yang dipukulin ini anak geng motor yang bermasalah dengan datang ke acara Viking. Oke, ketemu lagi di EFF episode Rocket. Yang hari ini kita berkunjung ke Batik Company Store. Official Store ya Teh ya? Ya. Maaf Teh, mau ini boleh perkenalan diri dulu dengan Teh siapa? Nama saya Mia, tapi akrabnya dipanggil Mia Batik. Mia Batik. Karena almarhum Ayu Batik suami saya gitu. Oh gitu, istri dari almarhum Kang Ai. Kang Ai ya? Iya. Oke. Kalau boleh menceritakan masa lalu sih, dulu kenal Kang Ai itu di mana sih? Di stadion. Di dalam stadion? Iya. Sama-sama seneng nonton bola atau gimana? Iya, jadi dulu saya nontonnya di Timur karena dulu kan mainnya di Stadion Siliwangi. Kalau Timur itu untuk karena tiket agak mahal, Timur itu sama Selatan itu beda. Jadi kalau Timur itu bapak-bapak yang bawa anaknya, lebih eksklusif lagi sih di VIP. Tapi karena saya sekeluarga nontonnya Timur. Cuma karena anak muda beranjak SMA saya lihat di Selatan rame tuh gitu. Pengen ke situ, saya minta, "Pak, ke bapak saya, Pak, sana yuk Pak." Di Selatan itu yang gimana tuh, orang-orangnya yang nyanyi teriak-teriak Iya, terus si gitu? Vikingnya itu baru sekitar 500-600 orang, 97-98. Jadi saya pengen ke situ gitu. Nah, akhirnya sama bapak saya sih dibawa ke situ. Akhirnya terus ternyata ada tetangga juga. Jadi dibawa-bawa kenal gitu. Sampai SMA itu saya kalau mau nonton kan sekolah saya depan ini nih, depan balai kota. Kalau mau nonton itu kabur, mabal kalau bahasa Sunda ya, kabur. Bolos gitu ya? Bolos ya. Itu yang jemput almarhum karena kita cuma teman aja dulunya gitu. Tapi almarhum udah jadi dirijen atau belum? Oh enggak. Ih, jauh banget. Jadi dulu itu almarhum masih kayak ini loh pendirinya gitu doang. Oh gitu. Karena memang masih sedikit kan. Oh ada. Oh jadi almarhum ini termasuk salah satu dari foundernya Viking? Iya, dia yang gitu. bikin, ketemu sama Heru Joko, ketemu sama teman-teman yang lain, tahun 93 bikin ini, sampai berkembang pesat seperti sekarang. Oh gitu. Jadi ya taunya cuma gitu doang, lama-lama itu kita tidak ada apa-apa. Jadi mungkin kalau teman-teman baru kebuka kemarin setelah YouTube kemarin, karena Mang Ai itu dari dulu senang sama saya, saya baru tahu gitu. 5 tahun kemudian ketemu lagi baru gitu. Dia Berarti menyatakan gitu. Berarti nyatainnya di stadion juga itu Teh? Oh enggak, di Masjid Agung Di Bandung. Masjid Agung ya? Tidak semua tentang bola berarti ya? Enggak. Tapi kalau pacaran tetap di stadion? Enggak pacaran kan, langsung taruh. Oh langsung taruh langsung? Langsung taruh. Enggak ada proses itu. Mungkin kalau dia senang dari dulu, kalau saya biasa aja. 2002 saya kuliah, intens lagi setelah Kuis Siapa Berani itu. Setelah Kuis Siapa Berani intens, setelah itu berlanjut, dia langsung mau nggak jadi tulang rusukku gitu. Oh gitu, langsung ya, romantis jadi sekali ya. dalam berapa bulan itu nggak proses pacaran, proses langsung ke nikah, jadi udah. Cuma deket, tapi di stadion selalu bareng terus di stadion. Dia melindungi ternyata. Kalau saya lempeng-lempeng aja kan, karena nggak ngerti. Dia ternyata melindungi dan selalu ngawasin gitu. Dari teman-teman juga itu di kontak HP-nya rumput hijau kalau saya namanya di dia. Oh gitu, sebagai bahan pijakan ya. Romantis sekali ya ternyata ya. Ternyata saya juga taunya. Waduh, saya baru kemarin gitu pas ngobrol sama teman-teman, kan dulu Teh kamu Teh gini. Oh, saya nggak ngeh. Karena memang dulu yang nganggapnya kita bedanya usia 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Jadi saya menganggapnya dia sebagai dia lebih senior dan saya junior, saya baru masuk gitu. Cuma memang tahun 2000-an saya kebentur sama kuliah. Kuliahnya jurusannya juga ke pendidikan, keguruan, udah ke stadion udah jarang karena memang zaman dulu dengan kuliah, kalau sekarang udah beda. Kalau dulu tuh dengan kuliah di salah satu universitas negeri yang itu susah banget untuk stadion, untuk bolos gitu ya. Gitu makanya. Tapi setelah nikah sering nonton dulu dengan almarhum, setelah nikah sering nonton bareng nggak? Enggak, jarang. Malah jadi jarang, gitu, jadi gini, nontonnya itu kalau pertandingannya nggak rame. Oh gitu. Karena apa? Karena saya tahu posisinya dia di stadion tuh apa.
nggak sesantai orang yang bawa anak istri yang lain kan. Karena dia itu kalau di stadion itu kan sampai kadang yang berantem dia yang berhentiin gitu. Kadang ada yang ribut, supporter lain tamu dia yang urusin, atau tiket dia yang ini. Makanya saya nggak pernah ganggu, itu ranahnya beliau, pekerjaannya beliau, saya menghargai, ya saya di rumah aja. Iya. Hobi yang dibayar mungkin. Hobi yang dibayar ya. Terus ini maaf, setelah Mang Ai tiada, ini kan setelah Mang Ai wafat gitu kan, ada pergulakan nggak di Viking ini? Oh, gini. Kayak rebutan, ini loh, gua pengen jadi kayak Mang Ai gitu, ada nggak? Ada sih yang begitu, ada. Ada ya? Cuma saya lebih ke gini Mas, setelah Mang Ai nggak ada kan memang itu hal yang saya tidak sangka sebelumnya. Karena memang sakitnya juga cuma 3 minggu kan dirawatnya. Nggak pernah kebayang di pikiran saya kalau saya akan ditinggal dengan kondisi anak masih kelas 2 dan kelas 5 SD. Dulu nggak kepikir saya akan ditinggal. Saya nyaman-nyaman saja dengan posisi Mang Ai ke stadion, saya di rumah, saya sebagai guru, saya ngajar, udah gitu doang. Saya ngajar, Mang Ai ngasuh anak-anak gitu, saya udah pulang baru berangkat gitu, seperti itu terus meneruskan seperti itu. Akhirnya saya panik lah, kaget dengan saya harus mulai apa yang per bulan Mang Ai berikan ke saya tuh harus hilang kan. Saya mulai panik dengan itu. Terus saya juga panik, saya harus membesarkan anak-anak sendiri. Kalau Viking mah saya nggak mikirin, karena yang di pikiran saya tuh anak saya gimana. Iya. Bukannya saya nggak peduli, bukan, tapi kan kondisinya juga saya ditinggal kepala keluarga, ditinggal suami saya kan. Yang kebayang di saya tuh saya gimana ini. Yang biasanya berdua gitu, yang biasanya bareng-bareng. Sampai dulu saya pernah ngobrol sama dia, nanti ya yang kecil SMP, yang gede SMA gimana ya, yang gede SMA, yang gede kuliah, yang kecil SMP. Dan itu saya alamin sekarang sendiri. Sendiri ya. Kebayang saya, aduh gitu. Coba kan kalau untuk si Viking sendiri saya lebih, itu memang nggak terserah gitu. Dulu saya anggota Viking, saya juga perempuan keempat di stadion dulu. Saya gitu? Perempuan keempat. Di sini tuh ini ada, di sini ada fotonya, itu ada saya di situ. Mungkin nanti bisa diambil nanti foto-fotonya nanti ya. Saya tuh perempuan keempat di stadion dan saya tidak ya saya di Viking mau enggak. Yang saya pikirkan setelah meninggal itu apa yang harus saya lakukan dengan kehidupan saya selanjutnya. Gitu. Nah, setelah itu dia teman-teman dekatnya kurang lebih 10 orang mengurus itu, monggo. Saya tidak ikut campur. Yang di pikiran saya begini, anak saya tidak punya ayah, anak saya tidak memilih untuk tidak punya ayah. Mau nggak mau saya harus jadi ayah dan ibunya. Ayah dan ibu sekaligus. Saya harus nyekolahin anak saya. Nggak tahu mereka perihnya saya nyekolahin. Saya harus nyekolahin, saya harus ngasih gizi yang baik, saya harus memberikan kehidupan yang baik. Orang mau ngomong apapun, ini urusan saya. Gitu. Jadi saya harus, kasarnya orang sekolah di sekolah yang bagus, anak saya juga harus bisa. Mereka nggak tahu cara mamanya dapat duit dari mana, mereka sekolah aja, sekolah. Udah gitu, prinsip saya begitu. Makanya hampir 6 tahun suami saya nggak ada, itu pergolakan ada, gejolaknya ada, dinamikanya ada. Itu saya hanya sebatas tahu dan tidak mau ikut campur. Tidak mau tahu ya? Ya, bukannya saya tidak peduli dengan Vikingnya yang dibuat suami saya. Mas, saya pernah loh Mas, anak saya masih kecil tuh, yang gede, Jaya tuh. Jaya, masih setahun lah. Mau beli beras, 10 kilo, dikurangin 5 kilo buat jahit bendera. Nggak ada tuh supporter yang kayak saya nangis karena duit dipakai jahit bendera. Buat jahit bendera sama Ai. Berasnya jangan 10 kilo, duit kurang. Saya bilang, kenapa duit kurang? Bendera jangan jahit, main. Kalau bahasa Indonesia, bendera belum dijahit, besok main. Sampai segitunya ya? Udah saya nangis ya, saya sampai nangis. Viking buat makan, dapet ntar duit gampang. Lah saya tuh Viking juga gitu, tapi nggak segitunya gitu, sampai apa? Mengorbankan bahan pokok kasarnya. Tapi saya ya udahlah, mudah-mudahan nanti ke depannya Viking ini bisa membantu. Saya udah gitu doang. Positive thinking, karena dia itu ngedidik saya tuh, kita harus mandiri. Kita harus gak boleh nyusahin orang. Akhirnya setelah dia nggak ada tuh, alhamdulillah saya mandiri, gak mau nyusahin orang. Udah gitu intinya.
Mama nggak suka sama orang, jangan nunjukin, diem. Karena suatu saat kalau kita butuh, kita nanya orang itu nggak malu. Iya. Itu dia yang gitu. Itu ke saya nempel terus sampai sekarang. Harus mandiri, nggak boleh minta-minta, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu nempel sampai sekarang. Dan ini kerja keras saya ini setelah 5 tahun nggak ada beliau, ya ada ini. Ini dibangun setelah Mang Ayi wafat. 1 tahun setelah Mang Ayi nggak ada. Jadi ceritanya itu final Piala Indonesia di Palembang, juara, pulang ke Bandung, masih aman aja karena itu baru 100 hari meninggal, masih aman aja, kondisi ekonomi juga belum terlalu gimana, masih aman. Udah gitu, yang Piala Presiden itu kurang lebih kalau nggak salah akhir tahun lah, di September Oktober gitu ya, Piala Presiden, juara kan? Oh ya, juara itu Juara. Saya itu mungkin ada ketidakadilan dari teman-teman gitu. Saya dalam hati maksudnya nggak ada ada lah itulah, ada pembagian kayak gitu. Dulu mah kan di Viking ada ke Jakarta, ada pendaftaran, ada apa gitu. Gak sesuai menurut saya gitu. Kok dapat segini? Mungkin kepikiran, saya terlalu kenceng, pingsan lah saya lagi ngajar. Pingsan, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu saya ketemu psikiater. Dia yang membalikan hidup saya. Jadi dokter ini saya ingat, Pak Dokter hatur nuhun. Jadi dia yang nge-mindset saya untuk, dia bilang gini, suami ibu yang bikin Viking, suami ibu udah nggak ada. Ibu jangan menganggap suami ibu siapa-siapa, karena ibu berdiri di atas kaki ibu sendiri. Gitu. Jadi dia yang udah mandiri sekarang, udah gini. Walaupun saya udah diajarin mandiri sama almarhum, tetap aja ngedrop ya, namanya manusia. Bener. Pada akhirnya, oke, gitu. Terus dia bilang, ibu punya potensi, ibu masih muda, ibu gini. Dulu usia saya 31 tahun, Mas. Pas waktu ditinggal Mang Ayi ya. Jadi saya mikir, iya ya. Oke, gitu. Dokter ini selama 1 minggu terus nge-brainwash saya biar supaya semangatnya kembali ya. Saya harus begini, harus pulang dari situ. Udah ada telepon dari Viking Taiwan, dia mau ulang tahun Desembernya, bikin kaos. Mulai dari situ saya berangkat ke Taiwan jualan kaos. 2015 itu dibiayain sama Viking Taiwan. Viking Taiwan, karena memang dulu Viking Taiwan didiriin konsul sama almarhum, pas mau ngeberangkatin almarhum meninggal. Jadi mereka punya nazar, anak-anaknya aja deh sama istri yang berangkat. Nah, itu pun mereka pun yang konsumen pertama saya. Berapa ratus bikin kaos? Taiwan ini ya. Berapa ratus bikin kaos ke sana, saya bawa sendiri, saya ini sendiri di sana. Dari situ order masuk, jadi ini. Jadilah toko ini. Ini toko ini ada berapa brand di sini, Teh? 32. Yang nitip. Terus ada ketentuan khusus nggak untuk nitip di sini? Tidak boleh rasis. Tidak boleh rasis tokonya. Biarpun sepak bola itu harus rival, tapi tidak boleh rasis. Karena gini Mas, saya mikirnya gini, kalau saya punya anak yang masih berkembang, saya nggak mau menebar kebencian anak-anak saya. Satu lagi, andaikan ada yang pakai baju rasis beli di toko saya, terus anaknya kena nih di perbatasan sampai meninggal, amit-amit misalkan, beli di mana? Di toko Teh Mia. Aduh, saya kebawa sampai akhirat, nggak mau. Saya jual, saya gini intinya ke anak-anak yang di sini saya bilang, kita jual kreativitas, kita jual sportivitas, kita mah jual barang berkualitas, gak usah aneh-aneh, dah. Itu kalau Teh Mia itu memperbolehkan nggak untuk Jaya ini ikut away, ikut nonton bola kemana-mana? Sering ada rasa khawatir nggak sih sebenarnya? Saya yang memperbolehkan, anaknya nggak mau gitu. Oh gitu, malah kebalikan berarti ya? Sayanya, tau nggak Mas, kadang ya dulu yang pas zaman Tesi ke Bandung tuh bulan apa Tesi ya? Maret tahun lalu tuh, Piala Presiden, Ca Tesi ke Bandung tuh ya. Jai, temenin Om Tesi, Jai temenin, nggak mau. Saya bayar dia ke stadion. Anak-anak toko bayar 200, saya bayar 300, dia dapat 500. Naiknya cuma 10 menit, udah ngilang anak saya. Oh, dia emang mungkin nggak nurun ke itunya ya. Belum, mungkin nggak tahu ya. Kalau jadi gini, saya cuman kalau untuk bolanya dia seneng. Kalau untuk bola dia ikut away terus atau gimana? Enggak,
susah mau Enggak juga. Enggak juga. Jadi nggak tahu kenapa gitu semenjak tahun berapa gitu ya. Oh iya, ada yang stylenya seperti anak saya di Wibawa Mukti. Pernah ada teman-teman bobotoh yang turun, Persib jelek banget waktu itu bulan puasa. Persib jelek banget, ada yang turun ke lapang. Stylenya mirip style anak saya, itu anak saya. Padahal anak saya nggak berangkat ke Wibawa Mukti. Dari situ dia males gitu diomongin sama orang. Kan netizen baperan ya. Instagramnya di tag gitu. Anak saya, padahal bukan, anak saya nggak datang. Dari situ ngapain sih, males gitu. Tapi saya ini pernah lihat Teh Mia ini di salah satu media sosial Facebook atau apa kalau nggak salah, marah-marah tuh di depan rumah tuh. Bukan depan rumah. Depan apa sih itu Teh yang itu lagi kejadian ini. Kejadian apa sih? Ada mobil bentik company kalau nggak salah tuh. Iya kan? Itu marah-marah kenapa? Malu saya. Ternyata segala ini ya, bukan segala ini, ternyata juga selucu ini juga gitu, seseru ini ketika ngobrol juga seru juga gitu, nggak galak juga sih sebenarnya gitu. Mungkin ada tempatnya mungkin ya. Iyalah, nggak mungkin saya galak kayak gitu. Itu dulu sebetulnya itu bukan di stadion, itu ramai di YouTube tuh di stadion, katanya pas memang Haringga meninggal itu waktu itu. Oh, pas itu kejadian Haringga itu? Enggak. Jadi itu kejadiannya naik di YouTube-nya itu pas Haringga meninggal kan. Itu rame sampai jutaan viewer, teman-teman dekat, saudara juga sampai telepon. Saya klarifikasi di sini itu lokasinya di Piking Cidulang Raya bulan Mei. Haringga itu sekitar September kejadiannya. Jadi itu ada bobotoh yang dipukulin di acara Anif. Oh, di anniversary. Saya datang ke Anif itu, bobotohnya dipukulin. Biasanya kalau ada yang mukulin atau ada yang berantem sama saya dipisah itu udah takut. Udah deh. Nangis duluan. Sepreman-premannya anak-anak. Kalau udah mabok terus nggak kontrol di Karawang mau di mana, saya turun kunaon maneh. Nangis. Aduh, udah. Itu waktu itu nggak berhenti, malah saya kegusur. Oh, malah saya kegusur, saya sampai baju basah kegusur. Saya kaget, kenapa ini bobotoh nggak berhenti? Nggak tahu saya emang. Ternyata anak yang dipukulin ini anak geng motor yang bermasalah dengan geng motor yang lain. Datang ke acara Viking. Jadi yang bermasalah sebenarnya geng-gengan ini. Geng motor ini nggak tahu saya. Ya udah, saya dianggap bukan siapa-siapa. Saya mikirnya gini loh Mas, ini acara Viking, acara bobotoh, masa ada yang meninggal? Rekor banget atuh. Nyawa cuma kejual, acara kayak beginian receh lah ya. Itu nggak ada yang gimana waktu itu. Panitia nggak ada, semua nggak ada yang gimana. Kalau saya nggak teriak seperti itu, polisi nggak datang. Itu intinya. Kalau saya nggak teriak, polisi nggak datang. Saya mikir gini, saya tahu itu banyak yang ngambil gambar saya tahu. Tapi saya mikir gini, gak apa-apa saya jelek depan kalian, gak apa-apa nanti ada yang posting nama saya jadi gimana. Yang penting anak itu nggak mati. Oh, itu anaknya itu dipukulin banyak orang itu? Asbes Mas, asbes tau. Wah, hancur, berdarah ini kesini. Saya peluk itu anaknya, darahnya kesini ke saya semua. Itu masih nggak berhenti, coba kebayang nggak? Berarti timnya sempat kena. Kalau saya nggak kena, saya nggak akan seperti itu dong teriak-teriaknya. Gitu aja. Iya, makanya saya lihat tuh teriak-teriak. Wow, pokoknya. Itu dengan saya begitu polisi datang tuh. Polisi datang beresin, diamankan anaknya. Hidup sampai sekarang. Nah itu yang saya mikir. Gak apa-apa saya jelek, gak apa-apa. Media sosial juga rame, sepi kan. Saya udah tahu, udah mikir pasti sepi. Tapi anak ini hidup. Saya juga punya anak. Anak saya juga harus tetap hidup. Dia harus hidup. Hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Udah, gitu aja saya mah. Hanya karena hal receh, hal kecil, nyawa melayang gitu. Sama dengan yang saya sesalkan juga di stadion, di perbatasan tuh sama. Saya sering datang ke Cikarang, Bekasi, cuma sekedar nengok yang meninggal, cuma sekedar nengok yang bacokannya sampai segimana. Saya diem gitu. Ini mau sampai mana? Sampai kapan? Mau sampai kapan? Sementara saya tahu sendiri, suami saya tuh cerita sama saya soal ini. Orang yang paling suami saya ajak ngobrol soal ini tuh saya. Jadi dia ngomong sama saya, ini dosa saya. Di tahun 2000-an, 2001 kurang lebih, itu Persib masih di Stadion Siliwangi. Main di Stadion Siliwangi, kalau Mas
cek Stadion Siliwangi itu sebesar apa. Cuma 15.000 kapasitasnya. The Jack baru berdiri tuh. Maaf, disebut merek apa? Nggak apa-apa. Baru berdiri 97-an. Nah, itu kan lagi rame itu kalau misalnya baru 3 tahun lagi rame. Orang besarnya. Viking juga itu baru 7 tahun tuh lagi rame. Rame banget. Nah, itu kalau saya buka di sini, itu pendiri The Jack Mania Gugun Gondrong tuh nginep di rumah suami saya, Mas. Suami saya pun nginep di rumah dia. Orang kita temenan. Nggak ada masalah sebenarnya. Rival cuma di stadion gitu ya? Enggak, belum rival, Mas. Itu belum Malah rival ya? waktu itu sempet ke Lebak Bulus, nyuruh beli minum, nyuruh beli apa. Mang A itu ke anak The Jack dulu biasa 1 tribun malah. Kejadiannya 2000-an lah. Si Viking juga lagi berkembang. Ketika perkembangannya stadionnya juga tidak mumpuni, The Jack juga baru matang. Baru besar-besarnya. Dia bawa kurang lebih 8 bis ke Bandung. Nah, di Bandung jangan Persija, orang gengsi lah. Jangankan supporter lain, bobotoh aja di luar banyak, ini datang 8 bis, Bang Ai. Gitu. Gak ada. Tiket gak ada, ini gak ada. Udah dibilang jangan ke Bandung, gak ada tiket. Ini gak ini. Salah paham sebetulnya. Miskomunikasi doang. Rame jadinya di luar stadion rusak. Di Itu sepanjang yang di sepanjang jalan bakar-bakaran itu ya? Yang tahun 2006 bukan sih? Bukan, 2000-an. Di bawah banget. 2000-an, Mas. 2000-an ya? Masih. Saya itu nggak tahu persis karena saya udah kuliah, itu yang tadi saya ceritain. Saya udah kuliah, saya nggak tahu persis itu, cuma suami saya ngomong, teteh salah paham, kita ngobrol sudah nikah. Itu tuh salah paham sebetulnya mah. Awalnya mah saya sama Gugun juga baik, kata suami saya. Waktu Gugun sakit aja suami saya, si Gugun, kalau kata Sundanya mah baheula mah jeung urang ngobrolin sare teh. Gugun dulu mah bareng-bareng makan tidur sama saya gitu, sekarang sakit. Kasihan ya gitu ke saya ngobrol. Emang itu tetap masih ada perhatian gitu ya. Iya, sebenarnya nggak ini, cuma memang penafsiran jadi teman-teman yang di bawah-bawahnya tuh jadi lebih ke gengsi dulu, lebih kencang ke situnya. Jadi yang pada akhirnya bola salju kayak sekarang. Iya. Justru sebenarnya kalau malah saya lihat nih teh yang udah berumur ini malah biasa nih sekarang nih gitu loh. Kayak malah jadi bikin usaha bareng, apa-apa bareng. Nah, ini yang harus saya pengen apa ya? Sebetulnya gini. Siapa sih yang gak mau damai? Saya itu saksi hidup, saya juga bilang tadi. Kalau suami saya bilang, ini pasti akan ketemu muaranya. Itu kata kunci dari suami saya. Ini pasti akan ketemu muaranya. Tidak ada kata yang lain. Cuma ada omongan gini. Mun urang geus eueuh, maneh karek damai. Kalau saya udah nggak ada, boleh damai. Tapi saya sebagai bobotoh biasa lah, anggap karena saya tidak ada ikut campur di Viking ya. Sama anggap aja bobotoh biasa. Menurut saya, penafsiran dari kata almarhum ini harusnya oleh teman-teman sendiri itu dimaknai dengan pemikiran yang matang. Nggak asal-asalan. Karena menurut saya selama ini ngasal, Mas. Menurut saya. Maksud yang asal gimana? Gini. Persija main. Bung datang ke Bandung foto sama Raja di Bandung. Ya, foto. Cekrek masuk media sosial. Itu berarti menganggapnya damai. Secara kasat mata. Itu dia ingin mengungkapkan bahwa kita tidak apa-apa. Bahwa kita ada masalah. Kalau menurut saya itu kurang tepat. Ya. Bung datang lagi, foto lagi sama siapa? Datang lagi, foto sama siapa? Dan itu seolah-olah menyatakan ini loh damai. Belum tentu di bobotoh ataupun di sana menerima cuma foto bareng itu damai. Belum tentu. Saya yakin dari sana juga belum terima. Apa sih ini? Yang saya mau hanya pendapat ya. Yang saya hanya pendapat karena saya bukan pengurus Viking. Saya juga. Ini dari dengerin sama seluruh Indonesia kan? Iya. Yang saya mau begini loh. Permusuhan ini tuh udah terlalu jahat ya, udah terlalu jahat kelewatan. Kelewatan ini ya. Udah terlalu kelewatan. Saya sedih liatnya. Tapi tolong pengurus sana, pengurus ini smart atau pintar. Pintar dalam artian gini, mengemasnya bagaimana si damai ini. Karena si permusuhan ini tuh udah ada yang contoh. Klub ini jadi musuhan sama ini, klub ini supporternya musuhan sama ini.
Itu udah jadi ada yang salah. Kenapa enggak kita yang pertama bikin rival ini coba dibikin damai, jadi yang lain juga nyontoh. Itu aja damai, masa kita nggak damai? Nah itu maksud saya. Tapi ini butuh waktu, proses waktu, dimana setiap pengurus kedua belah pihak ini harus berpikir keras gimana caranya ini biar damai. Bukan cuma sekedar fotoan, anak kecil aja bisa fotoan kayak gitu mah. Tapi kepikiran nggak sih Teh kalau ternyata rivalitas itu dipelihara? Saya memang kepikir ini rivalitas dipelihara karena memang main juga nggak asik ya kalau misalkan nggak ada rival. Dan uang juga pasti banyak kalau ketika derby ini main. Ada kepikiran seperti itu nggak? Nggak mas, saya mau boro-boro. Orang kalau misalkan derby ini main di Bandung, tiket aja kita jual susah. Boro-boro ya itu untuk kepentingan sebagian orang mungkin. Kok tiket jual susah? Kan saya dapat misalkan ini nih, saya dapat dari Panpel misalkan 100 tiket, lawan Persija bisa cuma 50. Sementara pembeli yang kesini tuh sampai ratusan sampai ribuan. Makanya itu, jadi kan maksud saya itu Teh. Jadi rival ini dipelihara. Apa ya? Jadi ketika derby ini ketemu, animo masyarakat ini besar gitu loh. Yang meliharanya yang berkepentingan. Iya itu dia. Kan saya nggak mau jelasin. Dia itu nggak mikir kalau dia punya anak, punya saudara, laki-laki, perempuan yang tiba-tiba jadi korban, nanti baru kerasa. Saya mikirnya ke situ.